Sugi Nur mengajak dan menantang para jaksa di situ untuk melakukan mubahalah. Ini yang saya maksud hal yang sangat konyol. Kenapa? Karena dia tahu dirinya bahwa karena mubahalah tersebut sehingga dia terseret masuk di dalam pusaran kasus, dan karena itu juga dia mau mubahalah lagi. Ini kan konyol namanya ini. Saya berkeyakinan demi Allah, mubahalah yang saya lakukan itu bukan penodaan agama. Wallah. Nah sekarang mumpung ada dua pihak nih. Nah, gimana kalau sekarang Anda sama saya mubahalah? Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tulang Sembilang yang saya hormati dimanapun juga berada, hal yang ditunggu-tunggu ternyata sudah muncul ke permukaan, di mana kali ini kita akan membahas bagaimana situasi persidangan daripada Sugi Nur. Dalam persidangan Sugi Nur, tampak Sugi Nur membuat kekonyolan lagi. Hal ini terjadi pada saat dia melakukan pembelaan. Kenapa saya sampaikan bahwa ini hal yang lucu dan ini adalah kekonyolan? Karena kemudian Sugi Nur mengajak dan menantang para jaksa di situ untuk melakukan mubahalah. Ini yang saya maksud hal yang sangat konyol. Kenapa? Karena dia tahu dirinya bahwa karena mubahalah tersebut sehingga dia terseret masuk di dalam pusaran kasus, dan karena itu juga dia mau mubahalah lagi. Ini kan konyol namanya ini. Nah, bagaimana videonya? Coba kita saksikan secara bersama-sama. Berkeyakinan demi Allah, mubahalah yang saya lakukan itu bukan penodaan agama. Wallah. Nah sekarang mumpung ada dua pihak nih. Nah, gimana kalau sekarang Anda sama saya mubahalah? Tolong ya, tolong sebentar ya. Kalau Anda tidak tertib, saya suruh keluar ya. Gimana? Pasal 218 bab mengundang, kalau Anda tidak tertib di persidangan ini, majelis boleh memerintahkan Anda keluar. Ini di persidangan ya. Jadi tolong terdakwa juga, ini bukan forum untuk mubahalah, ini sidang, ya. Ini ikuti ketentuan sidang, ya. Nah, ini bukan untuk saling mengatur mubahalah di sini. Nanti silakan. Di luar sana kalau mau mengajak mubahalah dengan saksi, ya. Intinya ini loh, intinya dari keterangan ini mana yang keberatan, mana tidak. Kalau saudara tidak keberatan, berarti keterangannya benar semua, kan gitu loh. Iya, keberatan semua, yang mulia saya keberatan semua ya. Keberatan semua, biar kita Ya, ada keberatan semua. karena yang pertama, satu contoh, saya dilaporkan atas pasal menimbulkan kebencian atas suku. Sudah disebutin semua. Nah, tidak ada suku yang berantem gara-gara konten saya. Ya, sudah disidangkan. Ya, kurang lebih seperti itu yang mulia. Intinya pokoknya keberatan semua. Dari keterangan salah satu. Kemudian Pak. Itu kita sudah saksikan bersama-sama bagaimana Sugi Nur saat mengajak jaksa untuk melakukan mubahalah di dalam proses persidangan, dan langsung ditegur oleh majelis hakim. Ada dua hal yang penting kita bahas di sini. Pertama adalah bagaimana para pendukung Sugi Nur di dalam ruang persidangan ini seharusnya ditertibkan. Ribut di situ sampai berteriak Allahu Akbar pada saat tawaran Sugi Nur itu dilakukan di dalam persidangan. Sepertinya memang makhluk kadal gurung ini, para kadrung ini beruntung sekali hidup di Indonesia, karena dalam persidangan pun berteriak-teriak. Yang soyokianya, yang namanya persidangan itu adalah sesuatu yang sangat sakral, yang tidak bisa orang seenaknya di dalam. Jadi mestinya orang-orang ini semua dikeluarkan dari dalam persidangan. Yang kedua adalah apa yang disampaikan oleh Sugi Nur ini sesuatu yang mengada-ngada. Mubahalah itu dilakukan tidak dalam konteks persidangan. Mubahalah itu hal yang dilakukan di luar persidangan, Pak Sugi Nur. Yang kedua juga, kamu ini masuk di dalam penjara akibat daripada mubahalahmu, yang kamu jadikan sebagai tameng untuk menutupi kebohongan yang kalian selama ini goreng, yaitu ijazah palsunya Pak Jokowi. Jadi wajar misalnya kalau Anda terkena dengan penistaan agama.
Itu yang mesti diingat. Oleh karena itu, saya berharap sekali hakim di dalam menetapkan Sugi Nur ini terpidana sebaiknya mengambil hukuman yang maksimal, supaya betul-betul ini menjadi efek jera buat yang lainnya, bahwa di negara demokrasi ini tidak boleh kita terlalu bebas melakukan ujaran-ujaran kebencian sehingga kemudian mengakibatkan kerugian buat orang lain. Apa yang dilakukan oleh Sugi Nur ini saya kira memang sudah sampai pada puncaknya, karena tidak sekali ini saja dia melakukan hinaan terhadap Presiden Jokowi, dan itu berkali-kali dilakukan. Hebatnya negara kita karena Pak Jokowi setiap kali difitnah, setiap kali dihina di media sosial, tidak pernah Jokowi mengambil hati dan dendam terhadap itu. Jadi kalaupun ada orang hari ini yang ditahan atau sebelum-sebelumnya, itu bukan karena hinaan-hinaannya terhadap Pak Jokowi, tetapi murni karena kriminalnya. Bagaimana misalnya Rizik Syihab yang mengatakan bahwa Jokowi adalah Jokodok, apa pantas kodok tinggal di dalam istana, itu tidak pernah digubris oleh Pak Jokowi, termasuk Bahar Smith dan golongannya lah semua yang kadrun-kadrun elit ini. Jadi itu yang saya sampaikan, bahwa orang-orang ini semua bercokol di negara kita dengan menggunakan demokrasi ini sebagai alat untuk melampiaskan nafsu kekuasaannya, nafsu politiknya. Sekalipun dianggap bahwa demokrasi ini adalah togut, demokrasi ini adalah buatan kafir, tapi mereka memanfaatkan itu untuk bagaimana supaya mendegradasi negara kita dan pemerintah kita. Oleh karena itu saya kira ini menjadi hal yang saya kira sudah sangat lumrah. Kalau misalnya para kadrun-kadrun pembenci pemerintah ini sudah hal yang biasa melakukan itu. Jadi kita tidak perlu kaget dan terheran-heran. Saya menyampaikan informasi ini setidaknya memberikan ruang kepada masyarakat untuk melihat betapa orang-orang ini adalah sesungguhnya orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan, hanya saja memang bermodalkan keberanian dan nekat. Demi untuk apa? Demi untuk satu kepentingan yang selama ini memang mereka perjuangkan di negara kita. Dan saya punya keyakinan apapun yang mereka perjuangkan itu tidak akan pernah berhasil selama kita semua bahu-membahu mengkanter narasi-narasi buruk mereka, mengkanter narasi-narasi bohong mereka, dan mengkanter seluruh hal yang berkaitan yang mengarah pada pelemahan sistem bernegara kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Salam Nusantara.